Indonesia insya Allah. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya seperti yang beliau sampaikan, Muhammad Ghifar Al-Khumasi. Asli Garut. Nah, ada orang Garut di sini? Di mana Garutnya? Tarogong. Nah, main nanti ke Banaraja. Asli Garut, lulusan tahun 2019. Jadi barengannya Ustadz Arif sama Ustadz Zulfikar. Alhamdulillah saat ini saya menempuh jenjang pendidikan di Damaskus, Suriah. Nah, semoga antum semua juga diberikan kesempatan yang sama. Wal amru tsani aqul jazahumullahu khairan katsira li ustadzina wa li murabbina Ustadz Iwan Sofyan Andi ala hadhil fursatil ghaliyah wa ala hadhil fursatis sa'idah. Saya ucapkan terima kasih juga terhadap Ustadz Iwan dan semoga antum-antum semua juga terus mendoakan guru-guru antum. Kenapa? Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah bukan karena guru kami, guru kita semua, dari mana kita dapat mengetahui siapa Tuhan kita semua? Sebetulnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah saya sudah menempuh jenjang pendidikan di Damaskus, Suriah. Saya ingin tahu nih, ada gak di antara teman-teman yang baru mendengar kata Suriah? Atau yang berani menyampaikan beberapa hal mengenai Suriah yang antum ketahui? Ada yang mau menyampaikan? Satu orang aja. Jangan yang kelas 6 ya, tadi udah di spoiler dikit. Siapa kira-kira? Suriah itu apa? Dan apa yang antum ketahui di sana? Suriah itu salah satu di antara 4 negeri Syam. Nah, negeri Syam itu terbagi dari 4. 1 Palestina, Yordan, Lebanon, dan Suriah. Nah, saya belajar di Damaskus, Suriah. Kondisi Suriah saat ini itu sebelumnya telah dipimpin oleh salah satu pimpinan yang terkenal dengan kezalimannya. Namanya siapa? Bashar al-Assad. Memimpin selama 50 tahun, bayangkan. Negara dengan sistem demokrasi dipimpin selama 50 tahun. Hitunglah Jokowi misalnya, memimpin selama 50 tahun. Bayangkan. Jadi maksudnya apa? Negara itu telah dipimpin selama 50 tahun sehingga banyaklah beberapa kelompok-kelompok yang mungkin kurang senang atau seperti apa. Alhasil di tahun 2024 kemarin itu terjadilah penggulingan kepemimpinan dari kepemimpinan yang lama ke pemimpinan yang baru. Maka itu disebut dengan Tahrir Syam atau terbebasnya mereka dari rezim yang begitu zalim. Maka seperti apa kondisi Suriah saat ini? Dulu ketika saya datang ke Suriah itu mata uangnya itu sekitar 3.000 per dolar. Kalau rupiah 1 dolarnya berapa? 15 sampai 16.000 saat ini. Nah dulu itu sekitar 3.000 lirah Suriah namanya. Lirah Suriah. Oh, ini kalau saya bawa uangnya bisa buat oleh-oleh yang nanti mau nanya ini. Tapi insya Allah nanti kesempatan yang lain saya bawa. Saya bawa segepok karena uang sana itu kan 1.000, 2.000, 5.000. Uang paling tinggal 5.000. Bayangkan kalau kita megang 500.000. Gak ada 100 ribuan di sana, jadi segepok. Nah, saya bawa 100 ribu uang 1.000-an. Setiap kali ada kesempatan bertemu dengan ya kumpulan-kumpulan kajian-kajian itu saya bagikan ke anak-anak. Nah, tadinya saya mau ngambil, cuman saya juga nggak tahu bakal disuruh ke depan juga ini. Insya Allah nanti kesempatan yang akan. Atau nanti antum sendiri yang bakal datang sana ambil mata uang di sana, gitu kan? Itu 3.000. Seiring berjalannya waktu, itu sekitar 5 tahun naik ke 11.000. Bayangkan dari 3.000 ke 11.000. Bahkan pas perang itu 2024, itu naik lagi ke 20.000. Bayangkan. Loncatnya kan jauh banget kan? Jauh banget. Jadi kalau rupiah itu kan dari 15 ke 16 kan dari berapa tahun ke berapa tahun kan stabil ya. Nah kalau Suriah tuh memang separah itu. Kerusakan perekonomian di sana. Nggak cuma itu. Banyak juga hal-hal lain
ya terbilang cukup sulit lah. Di sana itu listrik itu per 4 jam sekali mati. Jadi hitunglah kalau misal sekarang mati listrik, jam 2 mati listrik, berarti jam 6 itu baru nyala lagi. Sekitar 2 jaman atau sejam nyalanya itu. Hitung berarti jam 6 nyala, jam 8 malam mati lagi. Sampai jam 12, 4 jam. Dan itu rutin setiap hari, nggak mungkin nggak ada hari tanpa mati listrik. Sampai kita selama di sana, kalau listrik lebih daripada 2 jam kita bingung. Kapan ini matinya itu? Kalau sini kan listrik mati sebentar, repot gak antum semua? Repot ya. Nah kalau di sana itu, dan itu setiap hari dirasakan oleh warga Suriah. Ini kita baru ngobrol Suriah ya. Kebetulan sekarang lagi masuk ke musim dingin. Nah, pengen antum main salju gak? Kalau saya udah nggak mau, karena ternyata salju itu sedingin itu. Tapi seru kalau lihat vibes-nya ya, kayak banyak salju gitu kan. Dan di Suriah bayangkan, kondisi dingin minus dari apa ya, 1 minus lah, atau 2 minus itu paling dingin di sana. Listrik nggak ada, penghangat nggak ada. Minimal itu kita pakai baju tuh 5 sampai 6 lapis. Jadi kayak kaosnya 3, nanti jaket, sweater, baru nanti jaket yang paling tebal. Bahkan ya jaket-jaket yang kayak Harry Potter itu, yang panjangnya segini. Nah itu kita biasa pakai itu juga. Saking dinginnya di sana. Bukan keren, itu kedinginan itu. Nah, saking dinginnya di sana. Tapi alhamdulillah, antum bisa bayangkan bagaimana kondisi Palestina sekarang ya. Kalau Suriah aja dengan begitu kekacauannya dan begitu kesulitannya, itu belum separah yang ada di Palestina. Palestina itu udah, saya sering beberapa kali nanya ke beberapa rekan-rekan, itu udah rata. Jadi seakan-akan Palestina itu udah tidak ada lagi. Ada, tapi memang tidak banyak. Itulah mungkin pelajaran yang bisa saya ambil. Nah, kira-kira motivasi apa yang membuat saya bisa ke sana? Tentunya satu, selama saya mondok, ini saya katakan, antumul yaum kama kunnaz zaman. Fi halin kama kunnaz zaman. Antum saat ini berada dalam kondisi sebagaimana dulu kita ada di kondisi antum. Saya juga pernah merasakan, dicek sabu, ya kak? Dicek lawhah dan sebagainya, itu saya merasakan juga. Sama seperti apa yang antum merasakan saat ini. Dan bahkan boleh saya katakan masyaitu fi ardin tamshuna 'alaihal yaum. Artinya apa? Saya pernah berjalan di tanah di mana antum sekarang sedang berjalan di atasnya. Dan ini bukan hanya sekedar tanah yang diinjaki maksudnya. Semua alur pembelajaran, berbagai hal yang antum rasakan, itu semuanya pernah saya rasakan juga. Dan bukan hanya saya, guru-guru antum semua, ustadz-ustadz ini, nih yang sekarang pengabdian, yang waktu itu saya lihat mereka itu pas masih kecil-kecilnya nih, masih baru masuk nih, baru lulus mereka nih, belum lulus, baru daftar kan, tahun pertama mereka, saya ngajar di mereka itu, masih ingat mereka juga, tamrin lughah yang saya ajarin, betul gak? Nah, waktu itu, mereka pun merasakan hal-hal yang antum sekarang rasakan gitu loh. Dan semua itu akan bergilir. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan kuliah di sana, dan banyak rekan-rekan, bukan hanya saya, ada yang di Turki, di Mesir, dan Masya Allah ya, Ustadz Akilah, itu insya Allah bakal pergi ke Rusia, dan insya Allah antum pun insya Allah punya kesempatan yang sama. Kenapa saya sampaikan hal tadi itu? Karena seperti ini, kita berada di tempat yang sama, dunia pendidikan yang sama, dan kita pun memiliki peluang yang sama untuk menjadi orang besar. Ya, jadi antum jangan pernah berpikir kira-kira saya bisa gak ya ke Jepang? Ada gak yang pengen ke Jepang? Gimana bahasa Jepang gimana? Kapun khable gitu. Bahasa Jepang gimana? Bisa kan kalian bahasa Jepang? Nah, nanti antum pasti akan dibukakan jalan untuk bisa pergi ke Jepang dan berbagai negara-negara lain. Jangan sampai antum putus harapan. Tinggal apa yang harus dimaksimalkan? Pertama, bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, manfaatkan kesempatan yang ada selama antum mondok. Insya Allah setelah antum lulus dari sini, antum akan mendapatkan pengalaman baru di luar sana. Dan antum tidak akan merasakan apa, dan antum tidak akan merasakan lagi apa-apa yang sedang antum merasakan saat ini. Jadi betul, dulu juga saya dikatakan kan kayak gitu kan, sering ada yang ngomong, nanti antum kalau udah lulus, antum ngerasain pasti antum pengen balik lagi ke pondok. Dan betul, nanti antum pun bakal ngomong gitu juga insya Allah. Nah yang kedua, perihal berbahasa. Nah, penting kita untuk terus belajar bahasa. Ini bukan karena dulu saya Jismullah, bukan karena itu. Tapi memang ternyata ketika antum ingin untuk terus
mengejar cita-cita ke Timur Tengah, kemana, dan itu kuncinya adalah berbahasa. Bukan hanya bahasa Arab, tapi bahasa Inggris. Sekarang katanya minggu apa sekarang? Ustaz, minggu apa? Minggu English. Okay. How if we speak with English language? Gimana kalau kita ngomongnya pakai Inggris? Nggak usah lah ya. Nah, insya Allah nanti semoga antum betul-betul bisa memanfaatkan nih minggu-minggu ini kan minggu Inggris, manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris, ya kan? Nggak mesti Inggris yang bagus gitu, 1-2 kata pun antum menggunakan bahasa, insya Allah itu bermanfaat. Nah, ketika bahasa Arab juga manfaatkan untuk bahasa Arab. Di luar sana, ya, alhamdulillah ketika saya sedang berada di Suriah itu tidak hanya mengenal orang Suriah. Ini pengalaman juga. Kita juga di sana mengenal orang selain daripada orang Suriah. Antum pernah kepikiran nggak temenan sama orang Afrika? Nah, ya kan? Wah, itu budaya mereka berbeda jauh seperti kita. Bahkan di sana itu punya adat. Kalau orang Afrika itu nikahnya itu nggak bisa 1. Minimal dia 3-4. Dan itu ada katanya beberapa perkumpulan di antara mereka itu katanya kalau ada 1-2 waktu kumpul, yang istrinya paling sedikit duduknya paling belakang. Berarti yang dihormati adalah istrinya yang paling banyak. Itu salah satu budaya. Antum akan mengenal banyak karakter, antum akan mengenal banyak budaya. Dan ada juga di sana tuh, antum pernah temenan sama orang Thailand? Ada di sana tuh ternyata orang Thailand, tapi Thailandnya itu bukan yang seperti antum ketahui. Dan antum harus ketahui di sana itu di beberapa wilayah di Thailand sana, Thailand bawah, itu mereka tidak berbahasa Thailand. Mereka itu berbahasa Melayu. Jadi kalau mereka tuh nganggapnya orang Indonesia ini sebagai kakak pertama. Nah, itu orang Malaysia nih mereka bilang nih kakak tengah. Adapun mereka ini anak bungsu dikatakan. Patu kece yang mereka ngasatani. Boleh saya samakan? Kalau kita nih betul senang untuk belajar nih, kalau kita tuh betul-betul senang dalam belajar, tak payah, mudah untuk belajar. Bukan payah untuk belajar dengan bahasa mereka nih. Jadi bukan hal yang sulit untuk antum tuh mempelajari bahasa mereka tuh bukan hal yang sulit. Dan sebelum daripada ke sana, tolong manfaatkan momen antum selama di sini untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Gitu ya. Coba. Menurut antum, mana kisah logonya ini kan kisah logonya betul? Siapa kisah logonya? Coba. Apa yang membuat antum senang atau mau atau harus dalam berbahasa Arab selain karena antum jadi kismu logo? Coba, boleh berdiri kan nih? Boleh berdiri kak? Berapa ini? Mana kismu logonya? Siapa aja? Coba angkat tangan. Angkat tangan. 1, terus siapa lagi? 2, siapa lagi? 3, siapa antum? Oke, 4. Oke, 1 orang lah, coba berdiri. Sebutkan apa urgensi dan pentingnya dalam belajar bahasa. Ada hadiahnya? Boleh berdiri. Mau pakai mic? Nggak usah? Coba sebutkan. Ini ulul himmah. Oke, 1. Ulul himmah. Apa lagi? Dan rajautum bi an tadhhab ila Makkah wal Madinati listimrari dirasah hakada? Ayo. Litufaqqiha fid din. Baik. Takbir. Baik, tangan taqaddam ila al-amam. Ini belajar di Suriah tapi oleh-olehnya uang Thailand. Monggo diambil. Ini tuh 20 bat. 20 bat itu setara dengan pokok satu batnya itu 30.000 atau berapa gitu. Kalau enggak salah, tapi nanti cross check lagi saya takut salah. Intinya seperti itulah. Ini oleh-oleh, nggak apa-apa ya, dari Suriah tapi baunya uang Thailand. Karena itu satu-satunya yang di dompet itu oleh-oleh dari teman saya, nggak apa-apa saya kasih, nanti saya minta lagi aman. Ya, maafkan. Nah, intinya tolong manfaatkan manfaatkan kesempatan antum dalam belajar bahasa, ya. Betul, antum setelah lulus dari sini sulit untuk menemukan kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi.
Jadi tolong manfaatkan, tolong maksimalkan, ya. Nggak usah yang sulit-sulit lah. Sekarang juga banyak juga tuh di luar-luar sana yang mereka paham akan urgensi berbahasa, yang pakai Inggrisnya tuh Inggris Brooklyn, ya. Kayak tesis 1000 lebah tuh, nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau enggak kita makan soro. Antum tahu soto? Nah, gitulah. Pokok pelajari atau kecap bang gitu kan. Jadi mohon betul-betul antum manfaatkan waktu yang ada. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Tadi amanah dari beliau, ada 1-2 pintu pertanyaan. Kira-kira ada yang ingin antum tanyakan? 1 orang atau 2 orang boleh angkat tangannya yang ingin bertanya. Apapun mengenai Suriah, belajar di sana seperti apa, atau apapun yang ingin antum. 1 hal aja. Ini 5 menit sampai 10 menit lah boleh ditanyakan. 1 orang boleh ada? Ini kalau dikasih hadiah baru seneng nih kayaknya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada, saya 1 uang lagi tapi di dompet di sana. Saya kasih hadiah. Tuh kan, baru kan boleh? Berarti? Monggo ditanyakan. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Salam lagi, salam. Oke, monggo duduk. Ya, mengenai biaya hidup di sana. Pertama, antum harus ketahui, Suriah itu adalah ibu kota termurah, salah satu ibu kota termurah di dunia. Karena mungkin kondisinya yang sulit itu, maka menjadi ibu kota termurah. Biaya hidup di sana insya Allah tidak terlalu mahal. Ini sedikit informasi saja. Alhamdulillah saya untuk Mujamma kampus ini mendapatkan beasiswa biaya pendidikan di kampus. Kalau kita bayar, itu 1 tahunnya membayarnya itu sekitar $300. Nah, itu kalau dirupiahkan bisa sampai 5,5 juta. 1 tahun per semesternya di sana. Ini untuk gambaran aja untuk antum semua. Tapi alhamdulillahnya itu saya masuk ke sana dengan beasiswa. Jadi $300 pun, 5 juta pun, alhamdulillah saya tidak mesti bayar. Nanti ada beberapa hal-hal lain. Ini untuk masalah biaya pendidikannya. Adapun untuk biaya hidup di sana itu cukup berbeda. Suriah ini kan negara embargo. Tahu antum embargo? Embargo itu produk-produk tidak boleh masuk. Jadi masuk produk luar itu sulit di sana itu. Tapi ada beberapa produk Indonesia yang masih di sana seperti Indomie. Itu masuk sana. Tapi tidak banyak macam-macamnya. Nah, dan elektronik di sana mahal. Kayak headset atau charger apapun mahal dan itu kebanyakan KW, itu karena embargo itu tadi. Adapun buah-buahan itu murah. Saya dengar kalau anggur di Indonesia berapa? Berapa? 30? Berapa? 55.000. Kalau di sana tuh harganya 12.000. 15.000 dapat yang paling bagus. Mau yang hijau, mau yang ungu, mau yang merah, itu antum dapat. Semangka itu bisa beratnya 5 kilo sampai 7 kilo. Dan harganya itu per kilonya paling 2.000, 3.000. Nggak dikalikan aja. Ya, nanti antum beli melon di sana, Pak, beli semangka di sana, bawa ke sini nanti. Nah, itu untuk masalah perekonomian di sana. Ya, kurang lebih sih untuk makanan dan jauh beda. Di sana itu untuk makanannya itu banyaknya. Kalian di sana nggak bakal nemu makanan pedes. Makanan pedas tuh kayak cabai gitu. Mereka nggak makan pedas, mereka tuh makannya asem. Ibarat kalau kita makan bakso, itu nanti ditaruh di dalamnya itu lemonnya itu 5-6. Yang asem banget kan. Nah, jadi banyak tantangan kita selaku mahasiswa asing datang ke sana. Banyak yang kita pelajari, banyak yang harus kita pahami. Culture, ya kan, kayak budaya mereka juga nggak sama. Kita harus pelajari hal tersebut. Nah, sehingga itulah tantangan kita selama di sana. Tapi di sana pun banyak ilmu-ilmu yang akan antum dapatkan. Ulama-ulama di sana banyak. Termasuk salah satunya yang kemarin datang siapa? Syekh Muhammad Rajab Dib. Beliau itu termasuk yang kalau isi pengajian, masjidnya itu bisa saya katakan 4 kali lipat dari masjid ini. Dan itu full, hampir semua masjidnya penuh. Bayangkan. Dan itu bukan santri, orang-orang yang tinggalnya di luar. Yang berdagang, ya kan? Yang pakai training, apapun itu semua kalangan-kalangan masyarakat itu datang semua untuk hadir di majelisnya beliau. Nah, itu salah satu ulama negeri Syam dan ilmu dan berkahnya. Antum mau belajar fikih, belajar ngambil sanad Al-Quran, insya Allah di sana tinggi-tinggi.
Nah, jadi kalau yang tertarik dan ingin yang bertanya bisa tulis nomor di bawah ini. Atau nanti Anda bisa datang. Insya Allah saya sampai sore. Mohon maaf juga ini saya tidak lama karena ada keperluan lain juga. Jadi insya Allah sore inilah atau nanti malam saya harus berangkat lagi ke Garut. Udah kalau di Garut udah nggak bakal ngomong Arab lagi di sana udah. Kapun kaple kita ngobrol gitu. Ya mungkin sekian yang nggak ada yang ditanyakan lagi. Ya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan segala salah. Mohon maaf juga kalau ada beberapa bahasa mungkin yang kurang baik dan kurang sopan. Intinya antum boleh ingin ngomong bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apapun itu terserah. Tapi bukan saat antum berada di pondok. Tolong manfaatkan kesempatan antum di sini. Saya sia-sia ketika antum di luar nanti, antum udah tidak punya kesempatan lagi. Manfaatkan sebaik mungkin ya. Nah, tatimbil alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.